Selamat siang semua teman-teman pecinta tanaman rempah. Mengingat ini awal musim hujan, waktu terbaik untuk melakukan penanaman. Di video ini ada beberapa yang akan saya beritahukan kepada kalian mengenai cara menanam, baik itu di lahan yang berumput seperti di belakang saya ataupun lahan yang sudah digarap atau belum berumput. Nanti keterangannya akan saya beberkan di video sambil praktek. Ya, langsung saja saya balik kamera dulu. Nah, selain bibit itu sudah pasti hal yang tidak bisa ditinggalkan, baik itu sulur ataupun bibit pangkasan atas. Siapkan juga bila lahan kalian tidak ada rumput seperti ini, senjata utama. Ya, langkah awal, bersihkan rumput di sekitaran tajar atau titik tanam. Tipis-tipis saja, nggak usah terlalu tebal. Ya, seperti ini. Buang ranting di sekitaran titik tanam atau tajar keliling. Oke, terus dibersihkan dulu. Nah, kenapa tidak saya bersihkan semua? Karena rumput ini membantu menghalangi sinar matahari langsung selama proses adaptasi. Itu kalau di lahan yang bergulma atau berumput. Ya, seperti itu salah satu fungsinya. Nah, kemudian usahakan jangan nanam di dekat parit, misalkan di sini, itu jangan. Sebaiknya kalau enggak di sini atau di sini. Cara yang saya lakukan, saya lebih suka di sini. Oke, kemudian tema tanam kalian mau pakai pupuk dasar atau tidak. Jika pakai pupuk dasar, penggaliannya itu lebih tinggi, lebih dalam. Jika pakai pupuk dasar, ini ya contoh pakai pupuk dasar, baik itu pupuk kandang ataupun pupuk kimia. Nah, usahakan sekitar 20 cm kalau pakai pupuk dasar. Nah, misalkan ini pupuk kandang atau pupuk kimia, tabur di bawahnya. Ya, sehabis ditabur itu harus diuruk lagi pakai tanah topsoil atau tanah lapisan atas. Nah, pada intinya setelah di bagian bawah ditaburi pupuk kandang ataupun pupuk kimia atau yang sering disebut pupuk dasar, itu hanya sekitar 4 hingga 5 cm dari permukaan. Ya, 4 hingga 5 cm dari permukaan. Setelah pengurukan tanah topsoil, dipadatkan kembali, harus dipadatkan kembali tapi jangan terlalu padat. Kemudian ditabur topsoil lagi. Iya, seperti ini ya, 4 hingga 5 cm dari permukaan tanah. Apabila tidak pakai tanah tidak pakai
pupuk dasar juga nggak apa-apa, karena saya juga sering nggak pakai karena keterbatasan barang lah intinya. Nah seperti ini, usahakan tanah yang buat naruh polybag itu gembur, tapi tanah yang ke dalam nggak terlalu gembur ya. Kemudian mohon maaf sebentar, saya pasang kamera dulu. Nah apabila plastik bagian bawah ini sudah lapuk, itu nggak usah dibuka, nggak masalah. Tapi kalau belum lapuk usahakan dibuka. Nah untuk pembukaan ini jangan pakai cutter. Karena apa? Akar di dalam itu biasanya berada di permukaan. Kalau pakai cutter otomatis bisa terputus. Pakai tangan. Nah ini buktinya, kalau pakai cutter mau tidak mau terputus kan. Usahakan pakai tangan perlahan. Nah, seperti ini. Kemudian yang harus diperhatikan adalah ini harus agak miring. Oke, saya ambil dulu. Nah mohon maaf ya karena videonya agak kurang jelas. Ambil tanah kerikan tadi ya, ambil tanah kerikan tadi, buat ganjal di sini 1 jengkal dari tajar jaraknya, jangan terlalu nempel karena ini bisa menghimpit atau bahasa Jawanya ngegol dalam proses pertumbuhan nantinya ya, itu jaraknya 1 jengkal atau lebih. Nah ambil tanah kerikan yang tadi seperti ini posisinya dimiringkan sedikit ya, seperti ini jangan dipadatkan ya, jangan dipadatkan, seperti ini aja. Top soil atau tanah top soil atau tanah lapisan atas usahakan membalut tanah polybag bawaan, jangan dipadatkan. Usahakan tanah top soil membalut membalut tanah polybag bawaan, itu yang pertama. Terus dilakukan hal kedua, yaitu pengurukan sekalian pembuatan parit. Nah dalam hal ini usahakan tidak ada media atau dedaunan kering atau apapun yang menempel di sini, karena ini akan memicu jamur dan mengkontaminasi ke batang ini ya. Usahakan tanah mulus. Nah seperti ini. Nah hal yang harus diperhatikan adalah ini. Nah galian ini harus dibuang karena saat hujan ke depan, biasanya awal musim hujan hingga ke depan curah hujan semakin tinggi ya, usahakan menggunduk tapi air bisa pergi saat hujan deras.
Nah, begitu. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini, jangan sampai ada air menggenang di sini. Nah, tujuan daripada seperti ini adalah agar lahan atau sekitar akar kemukus itu tuntas dari genangan air. Nah, ini ya, ini bisa dipakai untuk pemupukan. Pemupukan pertama dilakukan setelah ada tunas baru di lahan yang baru. Nah, setelah tanam bertunas di lahan, baru dilakukan pemupukan. Memupuk dengan pupuk kandang ataupun pupuk kimia boleh. Usahakan pemupukan pertama jaraknya sekitar 5 hingga 7 cm. Ya, arahnya keluar. Kalau pakai pupuk kandang sebaiknya di 1 jengkal dari batang dan keliling. Jangan terlalu banyak karena beresiko jamur. Oke, kembali lagi fokus ke tadi, fungsi rumput sudah saya sebutkan. Bagi kalian teman-teman yang menanam di lahan yang sudah terbuka atau tidak ada rumput seperti ini, maka penggunaan ini sangat penting. Halangi sinar matahari terutama di atas jam 9 hingga sore dari arah mana, bila perlu dua ya, di bawah jam 12 dan sore hari. Naungi pakai pelepah seperti ini ya. Nah, kapan pelepah ini diambil? Itu tadi setelah ada tunas baru dari penanaman di lahan baru, ya, sekurang lebih 1 bulan. Ya, lanjut lagi karena ini ada rumputnya jadi nggak saya pakai itu. Nah, fungsi daripada ini kedepannya adalah perawatan. Nah, saat penyiangan ini dikerik saja ya, dikerik tipis, masukkan ke parit ini. Kemudian ini dikerik juga seperti ini dan ditaruhlah di sini. Ini digali, diurukkan ke sini. Jadi secara lambat laun tanah di sekitar akar akan selalu gembur. Nah, itu cara saya menanam kemukus. Nah, biar tidak penasaran, ini sebagai contoh. Nah, penyiangannya hanya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Usahakan media seperti ini terutama di musim penghujan tidak nempel pada batang ya. Usahakan tidak nempel pada batang. Nah, ini begini. Nah, kemudian ini dibersihkan dulu. Nah, ini dikerik. Ini dikerik seperti ini. Ini untuk yang masih masih dalam proses pertumbuhan ya. Semakin besar atau semakin besar pohon kemukusnya, itu jarak galinya semakin jauh. Nah, seperti
seperti ini, jadi airnya tuntas. Nah, ini bisa ditaruh ini jangan khawatir akan menggenang air, karena ini prosesnya atau masih ada lubang. Nah, kalau sudah seperti itu, beberapa bulan lagi ini sudah nggak ada, ataupun kalau ada lagi kerik lagi seperti tadi. Nah, jadi tanah topsoilnya tidak pergi dan kemukusnya tumbuh subur. Ini bekas soilnya di sini. Ini tumbuhnya silahkan dilihat. Nah, di sana banyak. Ini yang baru. Ini harusnya sudah dibersihkan ya, tapi karena waktunya nggak kebagian. Nah, oke, itu dia cara saya menanam dan merawat kemukus. Terima kasih, semoga video saya ini bermanfaat buat kalian, dan tidak lupa tetap saya nantikan subscribe-nya. Terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas.